habis ketemu dengan familia mau diskusi mereka sama tapi asli sini di Jakarta. Ini kenalkan Ahmad dari Asia Dua Desa yang lagi kuliah. Kalau ibuku dari Jakarta Timur. Taman ini masuknya ada dan dihantui beragam bentuk teror mulai dari kepala babi, silakan hingga penyiraman air keras. Peristiwa Andri ini adalah mengingat bagi kita semua bahwa teror yang terjadi kepada warga sipil biasa bisa lebih banyak. Jika peristiwanya tidak banyak, itu disebab itu sebagai ibu dengan anak berusia 2 tahun, saya ucapkan perlawananmu terhadap impunitas, keberanianmu untuk terus berteriak bahwa rezim yang mementingkan senjata di atas otak tidak boleh terulang. Boleh, nanti kita akan kirimkan bersama. Oh iya, ada yang mengirim surat ini, aku bantu bacakan. Kak Air, salam perjuangan untuk Bang Andri Yunus. Katakan kepada para ibu, kamu akan kamu berikan waktu kita barang beberapa detik untuk berdoa, untuk orasi, dan doa kita bersama supaya tidak ada Andri-Andri berikutnya di kedepannya. Mari kita Baru beberapa hari yang lalu, Paul cerita bertemu dengan dirimu di Jakarta. Pertanyaan yang menghangatkan dan mengakrabkan suasana menjadi pembuka obrolan. Dulu kita pernah menggodok ide dan gagasan untuk peringatan 20 tahun kan. Andri adalah pengingat. Oke, seperti yang tertera jelas di poster gitu ya, bahwa hari ini Suara Ibu Indonesia, Ibu Berisik, dan beberapa kawan-kawan lintas organisasi, lintas kampus berkumpul di bundaran UGM untuk menyatakan solidaritasnya untuk saudara kita Andri Yunus yang baru saja menjadi korban kebengisan rezim ini, yang terkena siraman air keras oleh orang tidak dikenal, dan itu menjadi satu alarm bagi kita masyarakat sipil untuk menguatkan posisinya, untuk berkumpul bersama, mengeratkan tali solidaritas bagi Andri. Tuntutannya seperti Oke, tentunya kalau berbicara mengenai tuntutan nggak sama ya antara satu sama yang lain, karena pasti ada banyak keresahan dan banyak kemarahan gitu. Tapi secara garis besar bisa dibilang bahwa tuntutan kami adalah tentunya untuk menuntaskan kasus Andri Yunus ini, mengungkap siapa otak dibalik penyiraman air keras yang selama ini dibalut dengan kata orang tidak dikenal. Kita ingin negara membuka sejelas-jelasnya siapa pelakunya, tidak hanya aktor di lapangan saja, tapi juga aktor intelektualnya. Dan kita ingin jaminan dari negara untuk para pejuang hak asasi manusia, untuk tidak lagi dikriminalisasi, untuk bisa berbicara bebas dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Aksi sore ini dikemas seperti apa, Bu? Oke, untuk aksi solidaritas ini akan dikemas melalui beberapa bentuk gitu ya. Dari awal kita udah mencoba membawa poster, membawa bunga, dan rencananya juga akan dibagi-bagikan bagi masyarakat dan juga peserta aksi. Dan juga kita akan membuat mimbar bebas yang bisa diisi oleh siapapun, dari manapun, untuk menyampaikan puisi, menyampaikan orasi, atau sekedar ucapan solidaritas dan juga mungkin pembacaan doa bagi kesembuhan dan pemulihan Andri. Mbak, kalau teman-teman melihat apa yang terjadi sama Andri ini seperti apa, Mbak, di kacamata teman-teman itu? Oke, bagi kami sendiri tentunya itu ancaman yang sangat nyata ya. Rasa-rasanya pisau itu udah ada di dekat leher, deket banget. Bahwa apa yang menimpa Andri
Andri sekarang itu bisa jadi menimpa kawan-kawan pers juga, menimpa siapapun, menimpa masyarakat sipil yang tidak dilindungi oleh negara seperti Andri. Jadi ini tujuannya kita bikin aksi sore ini untuk menyatakan bahwa ini adalah alarm untuk masyarakat sipil dan sudah saatnya kita membangun kekuatan bersama. Saat ini Mbak melihat negara seperti apa menanggapi kasus ini? Oke, peristiwa Andri ini bukanlah peristiwa yang pertama. Andri adalah sekian dari jumlah korban yang mungkin sudah banyak gitu. Belum lama terjadi juga kriminalisasi pejuang HAM di Kalimantan Timur, dan itu waktunya tidak begitu lama jaraknya dengan Andri. Dan kita bisa lihat sederetan pelanggaran HAM yang kasusnya belum selesai hingga hari ini. Jadi bisa dibilang ya negara belum berani mengungkap siapa dalangnya, dan hari ini kasusnya terus-menerus dibiarkan begitu saja hingga mungkin bisa jadi masyarakat sendiri yang kelelahan. Tapi tentunya harapan bagi negara untuk kita lelah tidak akan pernah, karena tentu akan hadir banyak pejuang-pejuang HAM lainnya. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan atas perintah Bapak Kapolri untuk Polda Metro Jaya membuat posko pengaduan, dan hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat posko pengaduan khusus terkait tentang penyiraman cairan berbahaya kepada aktivis. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kapolda dengan call center 110 dan hotline 0812 8559 9191. Kami ulangi 0812 8559 9191. Ini sangat bermanfaat bagi penyelidik apabila mendapatkan informasi terkait tentang orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY. Ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Terkait tentang insiden tersebut, ini menjadi skala prioritas utama bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan pengungkapan. Saat sekarang penyelidik sudah mencoba mengolah TKP, menganalisa beberapa CCTV, termasuk keterangan para saksi-saksi. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan korban. Kita tahu kondisi korban juga dalam perawatan yang intensif. Kita berharap bersama-sama untuk korban segera pulih. Dan Polda Metro Jaya dan kita sudah mengecam terkait tentang insiden yang terjadi kepada aktivis tersebut. Dan kami juga menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam menangani perkara ini secara scientific investigation. Yakinlah dan percayalah bahwa Polda Metro Jaya profesional dan akuntabel. Kami juga menyampaikan bahwa ada perkembangan di lapangan, termasuk di sosial media, adanya foto hasil screenshot CCTV 2 orang yang terdamparkan saat sekarang. Kita yakini bahwa itu merupakan hasil dari AI, dan ini mungkin juga ada dugaan untuk menyesatkan proses penyelidikan. Nah, ini kami berharap untuk masyarakat juga bijak agar penyelidikan ini fokus dan tidak terganggu, tidak terdistrupsi oleh hal-hal yang dibuat sengaja untuk menyesatkan. Dan kami juga memohon kepada seluruh warga masyarakat untuk memberi ruang pada penyelidik waktu agar penanganan penyelidikan ini paripurna dan kita dapat melakukan mengejar pelaku yang melakukan penyiraman terhadap cairan berbahaya kepada aktivis ini. Kami mohon waktu kepada teman-teman dan kami akan mengupdate informasi ini. Sekali lagi terima kasih. Untuk kemungkinan pelaku belum ada identifikasi. Kalau kita melihat dari hasil analisa CCTV yang sudah dikembangkan oleh penyidik melalui laboratorium forensik, ada dugaan 2 pelaku, dan ini masih kita tunggu jenis kendaraan, plat nomor kendaraan, dan ada teknik-teknik lain yang dilakukan oleh penyidik ini. Kami berharap ini segera dapat selesai terakomodir. Dan kami juga mengimbau apabila nanti rekan-rekan korban maupun korban sudah bisa untuk kami mintai keterangan, memberikan keterangan, itu sangat membantu proses penyidikan ini, sehingga dari runtun sebelum kejadian, saat kejadian, dan pasca ini bisa terkumpulkan suatu kesimpulan yang dapat kita tidak lanjuti. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.